Ya baik pemirsa, kita masih bersama dalam special talk show bersama DPR Provinsi Banten. Saya masih ditemani Pak Eden selaku Ketua Harian Perkumpulan Orang Banten dan juga Pak Gembong selaku anggota DPR Provinsi Banten ya. Eh, saya tadi sempat terpotong jeda ini ke Pak Eden. Bagaimana Pak kalau misalnya kita berhayal 23 tahun lalu kemudian kita berubah punya leadership yang oke, political will yang kuat, apakah Banten juga bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki? Dan seperti apa perkawinan atau mungkin sinergitas ya yang bisa dilakukan oleh pemimpinnya dan masyarakat untuk memajukan Banten ke depan? Terima kasih Mbak. Asumsinya ini terlalu mudah ya, jadi terlalu menggampangkan gitu. Ada tiga asumsi bahwa pemimpin mencari pemimpin yang hebat gitu ya, yang oke gitu. Itu mencari pemimpin yang seperti itu tidak mudah ya. Yang kedua juga kondisi yang lain ya. Jadi kalau kita ingin mengubah dari kondisi awal menjadi seperti apa, kan kita harus tahu kondisi sekarang. Ini juga harus bertahap ya. Kalau bicara potensi, nggak usah bilang gitu loh. Bukan hanya potensi yang ada juga yang sudah jalan. Jadi fokus kita lihat kondisi geografis ya. Utara industri ya, selatan itu pertanian dan pariwisata, ke sebelah barat timur industri jasa, Tangerang Selatan, tapi juga di sana industri juga ada gitu. Tapi fokusnya kan industri. Ambil contoh sekarang Cilegon. Cilegon itu kalau nggak salah hampir setengahnya Pak, 280 triliun ada di sana gitu ya. Ya. Eh, Kalau penduduk Cilegon cuma 400, itu Cilegon itu income per kapitanya sama dengan ya, Qatar atau Singapura kira-kira gitu ya. Jadi orang Cilegon itu nggak usah kerja itu dapat uang kira-kira gitu gitu. Kalau uangnya ada di sana semua. Masalahnya uangnya ini kan disimpan di Jakarta. Nah, boleh nggak tuh Pak Gembong meminta kepada industri uangnya simpen di daerah? Saya kebetulan sekolah di Cina ya. Kalau Cina di sana ada investor asing, 7 tahun uang tidak boleh keluar dari wilayah itu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya masyarakat dari UKM. Wah sudah, kalau perlu yang namanya UKM tuh dikasih modal tanpa bunga gitu loh. Gimana kalau ada risiko? Kan ada CSR Pak. CSR itu 4 ya, 2-4% dari kira-kira PDRB itu gitu. Jadi fokusnya kalau di industri itu saja dimanfaatkan untuk masyarakat itu sudah besar. Selama pemimpinnya jujur ya, jangan mengambil uang dari perizinan gitu. Tapi gunakanlah untuk masyarakat. Nah CSR ini yang karena tadi saya bilang 6 triliun kemana nih Pak? Tahu nggak? Kan Pak Bapak yang Eden, paling dekat dengan pemerintah. sudah ada Satgas Pungli Pak Eden. Satgas Pungli kan dari pusat. Nah, Satgas Punglinya malah diundang untuk ada kantornya di kantor Bapak ya, kalau nggak salah ada di sana. Jadi sebelum terjadi pungli sudah dicegah dulu. Nah, yang pertanyaannya pencegahannya gimana gitu. Tapi kalau outputnya hasilnya tetap bertahun-tahun 23 tahun ini pengangguran terus yang jadi masalah, kesehatan itu terus angka bayi, bahkan sekarang TBC muncul lagi, bahaya. Jadi saya bukan pesimis. Kalau ingin berubah ya berubah semuanya gitu loh. Saya ingat dulu programnya ketika Pak Jokowi 2014 pertama ya. Nawacita itu salah satu dari 3 program di Banten itu selain infrastruktur adalah apa namanya revolusi mental gitu. Jadi sekarang harus berubah. Nah, saya harapkan kalau kami dari Perkumpulan Orang Banten itu berharap pemimpin itu sudah mulai berubah gitu loh. Puasalah 10 tahun korupsi gitu ya, biar nanti sejahtera. Ini bukan rahasia lagi gitu ya. Kalau permainan proyek segala macam ada di sana semua gitu ya. Jadi kalau dari Perkumpulan Orang Banten soal yang gitu-gitu jangan dikasih tahu, sudah tahu ada gitu. Cuma kan
Kalau disuruh membuktikan bukan tugas saya. Ya. Kalau tadi dibilang yang membuktikan adanya pungli di industri, ya bukan ada laporan, tapi gimana diselidiki seperti KPK itu ya. Ya siapa pelaku utamanya disadap gitu kan, dijebak gitu. Seperti yang terjadi sekarang, tiba-tiba di rumahnya ada miliaran uang asing segala macam, kan bisa seperti itu. Kalau menunggu laporan ya nggak akan ada. Masyarakat kapan mau laporan? Mau lewat di depan kantor polisi aja takut. Lewat doang takut, apalagi masuk. Jadi harus proaktif pemerintah. Gimana caranya masyarakat itu betul-betul dilindungi, diayomi, supaya ada keberanian mengungkapkan pendapat. Harapan saya jadi dengan potensi yang ada ini sebetulnya Banten sudah cukup gitu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Tadi sebutan pertanian, ya tata kelolanya aja diperbaiki. Ya, kalau ABM tadi sudah diberi anggaran, kenapa tidak gitu kan? Ya saya kasarannya, ya dia jadi ijon lah, tapi dengan harga yang tinggi gitu, biar nanti petani yang seneng. Baik. Pak Gembong mungkin ada jawaban dulu atau semakin gregetan ya sama Pak Eden? Boleh Ya, Pak. enggak. Saya Harus pikir gregetan. apa yang sampaikan Pak Eden ya benar memang ya seperti itulah adanya. Cuma memang ya tadi itu ketika kita bicara pemerintahan daerah kan memang dua nih, gubernur dan DPRD. Cuma memang ya terus terang nih saya nih di DPRD Kabupaten saya 2 periode, di provinsi 1 periode. Memang secara eksekusi anggaran ya ini gubernur ya kalau di provinsi atau bupati wali kota di kabupaten kota. Sehingga memang dengan tupoksi dewan yang terbatas ya hanya punya fungsi penganggaran, punya fungsi pengawasan dan fungsi legislasi begitu ya, memang tumpuan leadership tadi itu lebih kepada gubernur ataupun bupati wali kota di tingkat kabupaten kota. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Eden ya memang seperti itu faktanya, dan sehingga dengan kondisi-kondisi yang seperti ini ya ayo kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi, jangan ada yang merasa saya mampu sendiri begitu, tidaklah. Mengurus Banten ini butuh kolaborasi semuanya ya, butuh sinergi dari semuanya sehingga memang akan menghasilkan provinsi Banten yang maju, mandiri dan bersaing. Oke, amin. Karena potensinya sudah ada, kekayaannya juga sudah sangat cukup tadi kalau kata Pak Eden ucapkan ya dan bilang ya. Nah ini terkait dengan tadi sedikit mungkin Pak Eden boleh dilanjutkan revolusi mental, dan pemerintah juga sudah melakukan reformasi birokrasi katanya. Seperti apa sih? Bicara tentang reformasi birokrasi ya saya kan suka mencari informasi yang A1 aja Pak gitu ya. Jadi kalau ya kenyataannya agak sulit Pak. Sekarang pejabat di PLT kan semua biar bisa diatur, kan susah gitu loh. Kepala sekolah ditunda-tunda gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah masuk gitu ya. Bukan berarti kita vokal terhadap pemerintah, tapi coba pikirkanlah itu murid-murid gitu loh. Murid-muridnya seperti apa? Ya sekarang juga sudah ada pengangkatan kepala sekolah yang begitu banyak ya karena kebijakan pemerintah pusat. Artinya di situ ada kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi gitu. Nah bicara tentang sistem berarti kan kolaborasi pasti. Kalau saya kolaborasi, pemerintah, pengusaha, bisnis, swasta, civil society bekerja sama, saling mendukung, ya. Sehingga perputaran bola salju ekonomi itu semakin besar ya kan baik. Jadi kalau dengan modal industri yang ada di kita ini kita putar perekonomian itu akan berputar besar. Kebijakan pemerintah gimana? Berpihak kepada masyarakat, keluarkan perda tentang kuota pekerjaan. Saya mengamati juga waktu rekrutmen Krakatausil, mungkin sekitar 50.000 Pak yang daftar ya.
terus sampai berapa ratus itu masih ada orang Banten. Karena saya juga di Persatuan Insinyur Indonesia itu banyak insinyur-insinyur muda yang daftar ke sana. Lama-lama hilang betulan. Setelah 400 hilang betulan. Kemana ini gitu? Nah kalau diginikan terus nggak akan pernah tercapai. Nah strong leadership itu Pak Gembong nanti dibikin perda dengan Pak Gubernur, kuota di KS 70% orang Banten gitu Pak. Kalau nggak gitu nggak akan jadi Pak. Pak Daniel Hai itu profesor, direktur KS tahun sekian ya. Orang Banten hebat, bisa gitu. Kenapa kok berikutnya harus orang luar? Bisa. Selama kita ada kemauan gitu. Innamal a'malu binniyat, Pak Ustadz yang harus mendukung ini. Ya. Implementasi innamal a'malu binniyat itu gimana gitu. Karena tujuannya gimana? Banten ini sejahtera secara masyarakat ya. Orang tuanya pasti bahagia, kakek-kakeknya apalagi kan. Pasti lebaran mungkin disangoni kakek kan. Karena kalau rakyatnya sejahtera semua. Gitu, Mbak. Oke. Kalau kata bahasa Jawa pasti bangga wong tuane gitu ya Pak Eden. Pak Eden. Mulyo katanya kalau bahasa Jawa itu. Pak Eden dan Pak Gembong, kalau misalnya ada pertanyaan apakah sumber daya manusia di Banten sudah berdaya saing? Jawabannya sudah atau belum? Berdaya saing ya. Secara normal kalau asumsinya, kalau di dalam istilah ekonomi ceteris paribus biasa gitu, tidak ada gangguan, tidak ada sogok, tidak ada apa segala macam, bersaing ya. Artinya Saripudin Presiden RIS kita itu dari Banten, Bahtiar Rifai itu adalah ketua LIPI, hebat, orang yang paling pintar ditempatkan situ. Jadi pemimpin pernah, ini pernah. Banten itu punya genetik yang bagus tentang sumber daya manusia, termasuk Pak Gembong juga gitu, yang bisa membawa aspirasi masyarakat sehingga Banten ini. Pak Ruki, ketua KPK yang pertama dari Banten. Jadi saya tidak pesimis, berdaya saing bisa di semua tempat ya. Kalau di tempat saya namanya ada Kabula Kabalendongan itu, dimanapun kalian berada harus menjadi manusia unggul, dan itu bisa gitu. Sudah diberi contoh, diberi tauladan oleh orang-orang senior kita yang sudah. Pak Anton, Menteri Pertanian, kenapa kok Banten tidak minta nasihat ke Pak Anton, Pak? Beliau punya konsep yang besar tentang pertanian gitu. Beliau ada wakil ketua bidang pertanian di perkumpulan orang Banten, dan itu coba diajak diskusi gitu. Begitulah ya Pak. Ya. Oke. Banyak sekali yang harus kita benahi tentang sumber daya manusia itu. Kita punya sumber daya manusia yang bagus, tapi sistem, ya apakah ini sistem politik? Ya, kalau yang saya tahu, saya pernah tinggal di Australia, sistem politik di sana itu tujuannya semua untuk sejahtera. Oke. Ya, bukan untuk mencelakakan orang sebelah gitu, enggak. Untuk sejahtera. Fokus ke sana. Akibatnya mereka tidak punya kasus. Kasusnya apa? Kucing yang tersesat di selokan. Itu menjadi booming. Di kita ini kalau enggak korupsi ratusan triliun gitu, enggak akan booming gitu. Jadi jauh sekali gitu. Mental kita, revolusi mental itu di situ. Sebagai contoh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eden. Mungkin ada jawaban dulu dari Pak Gembong terkait dengan sudah berdaya saing atau belum Pak? Ya, kalau melihat sumber daya manusia masyarakat Banten udah tidak perlu diragukan lah gitu ya. Kita pernah punya ulama dunia ya kan, yang luar biasa, Syekh Tanar Al-Bantani itu di bidang keagamaan, di bidang sains tadi sampaikan, dan pernah ketua LIPI dari Banten, di penegakan hukum Pak Ruki, luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan untuk tinggal sekarang bagaimana keberpihakan dari pemerintah ya, agar dikasih kesempatan dong nih orang-orang Banten nih untuk memberikan karyanya. Nah, kan yang penting kan pintu masuk dulu. Pintunya dikunci susah. Tapi kalau pintunya sudah dibuka, ketika dia sudah masuk,
pasti bisa berdaya saing. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Gembong dan Pak Eden. Tadi sudah disebutkan Pak Eden kalau kita bahas semua permasalahannya tidak akan selesai ya, waktunya tidak akan cukup begitu. Sebagai closing statement dari Pak Eden dan juga Pak Gembong sekaligus juga harapan yang ini sampaikan pada momentum ulang tahun 23 tahun Banten di tahun ini. Dari Pak Eden dulu, silakan Pak. Baik, dari saya mengucapkan terima kasih kepada senior pendahulu kita yang sudah mendirikan Provinsi Banten sesuai dengan cita-cita kita adalah ingin mensejahterakan ya. Lain-lainnya ya ingin membuat perguruan tinggi sudah terlaksana juga. Banyak sekali ya. Yang harus kita lakukan ke depan adalah marilah kita melakukan perubahan-perubahan ya. Tentu saja dimulai dari tauladan pemimpinnya ya. Yang kedua juga orang luar mengatakan bahwa yang terjadi di Indonesia itu mismanagement, berarti sebenarnya tata kelola pemerintahan yang tidak baik ya. Berubahlah menjadi menata kelola yang baik gitu ya. Jangan baiknya diperlukan aja jadi pencitraan, hilangkanlah pencitraan. Saya kurang tahu kalau pencitraan itu dosa enggak ya? Artinya ria. Kalau membohongi orang juga ya. Ya, jangan melakukan pencitraan ini segala macam. Implementasi, lakukan kelihatan bahwa masyarakatnya jadi bahagia ya. Coba tukar dengan Maluku Utara itu kita menjadi provinsi paling bahagia, bisa enggak gitu? Ya, karena memang pelayanan kita sesungguhnya pemerintah itu adalah melayani, bukan memerintah. Jadi pemerintah itu bukan memerintah orang untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi sebetulnya pada hakikatnya melayani gimana supaya masyarakatnya sejahtera. Negara ini besar, kontribusi Banten secara akumulasi ya, itu bisa berkontribusi kepada nasional. Jadi nasional menjadi negara besar. Itu Mbak. Revolusi mental. Revolusi mental. Baik, terima kasih banyak Pak Eden. Saya mau ke Pak Gembong sebagai closing statement dan harapannya di momentum ulang tahun Banten 23 tahun. Iya, jadi di usianya 23 tahun ini tentunya kalau kita merefleksikan 23 tahun yang lalu, bagaimana para orang tua kita, ya kesepuhan kita, pemimpin-pemimpin kita di Banten itu punya cita-cita dan harapan bagaimana agar Banten ini yang secara geografis dekat dengan ibu kota negara saat ini, ya kan, itu bisa tidak termarginalkan kan. Kita waktu masih jadi bagian Jawa Barat, soalnya jadi pusat itu Bandung, Banten itu tertinggal. Nah, harapan dibentuknya Provinsi Banten ini adalah agar Banten ini maju mandiri ya sebagai sebuah provinsi. Nah, alhamdulillah itu sudah dilakukan dan tinggal tugas kita ke depan ini bagaimana dengan segala potensi sumber daya alam yang kita miliki luar biasa, dengan potensi sumber daya manusia kita juga yang tidak kalah dengan yang lainnya, tinggal bagaimana political will dari seorang pemimpin di Banten yang akan bisa membawa Banten lebih maju, lebih baik lagi ke depan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Insinyur Haji Gembong R. Sumedi MM, anggota DPR Provinsi Banten, dan juga Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan MM, IPU, Ketua Harian Perkumpulan Orang Banten. Kalau tadi sudah disebutkan oleh kedua narasumber bahwa yang berubah tidak hanya pemerintah saja dan juga tidak hanya dibutuhkan political will dan juga leadership yang oke, tapi juga harus di restart semuanya, kemudian dirubah mindsetnya dan kita kembali lagi ke awal seperti usia yang baru di Provinsi Banten 23 tahun dengan harapan juga yang baru menjadi lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam special talk show edisi lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.